Dalam hadis qudsi Allah mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi atau inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendominasi kemurkaanku. Dan Allah asalnya Ghafurur Rahim. Tapi jadi masalah kalau kita punya masalah sama orang, kita zalimi orang lain. Maka asalnya dia tidak mengampuni kita. Asalnya di akhirat dia akan menuntut. Bahkan orang terdekat akan menuntut kita. Ya. Kalau ada hak dia yang kita tahan, maka dia akan nuntut di akhirat kelak. Ini perkara yang mengerikan. Saya akan bacakan perkataan Syekh Sa'di ketika beliau membawakan atau menafsirkan firman Allah dalam surat Fatir, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun, kalau ada orang yang sedang jiwa yang memikul dosa yang berat, muthqalah maksudnya dia diberatkan dengan dosa-dosanya. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menanggung sebagian dosanya, la yuhmal minhu syai', tidak ada dosanya sedikit pun yang akan ditanggung oleh orang lain walau kana dza qurba, meskipun karib kerabatnya. Itu anaknya tidak bisa menanggung, suaminya tidak bisa menanggung, ayahnya tidak bisa menanggung, ibunya tidak bisa menanggung, kakak adiknya tidak bisa menanggung. Ada perkataan menarik dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata, "Fa innahu la yuhmalu an qarib." Sungguhnya dosa itu tidak akan ditanggung oleh, ya, meskipun orang dekat kita enggak bisa nanggung dosa dia. Jangan kita bilang nanti kalau di akhirat saya mau tanggung dosa ibu saya ngurangi beban biar saya tanggung, enggak ada. Di akhirat enggak ada begitu. Falaisat halul akhirati bimanzilati halid dunya. Kondisi akhirat tidak seperti kondisi dunia. Kalau di dunia mungkin, bukankah seorang ayah rela mati demi anaknya? Ada atau tidak? Banyak. Bukankah seorang ibu rela mati demi anaknya? Banyak. Enggak apa-apa, yang penting anaknya selamat. Atau seorang anak rela mati untuk orang tuanya, untuk ayah dan ibunya. Di dunia mungkin terjadi. Seorang kakak rela mati membela adiknya, seorang adik rela mati membela kakaknya. Itu mungkin terjadi kalau di dunia. Tetapi kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Falaisat halatul akhirah ka halatid dunya." Kondisi akhirat tidak seperti kondisi dunia. Falaisat halul akhirati bimanzilati halid dunya. Yusaidul hamimu hamimahu, kalau di dunia teman bantu temannya. Was sadiq sadiqahu, kawan bantu kawannya. Bal yaumal qiyamati yatamanna al-'abdu an yakuna lahu haqqun ala ahad. Akan tapi pada hari kiamat setiap hamba berangan-angan punya hak sama orang lain, biar dia ambil pada hari kiamat kelak. Walau ala walidayhi wa aqaribihi, meskipun kepada kedua orang tuanya atau karib kerabatnya. Kalau bisa diambil dari bapaknya, dari ibunya, dia akan ambil. Kalau dia bisa ambil dari kerabat-kerabatnya, dia akan ambil. Kalau dulu orang tuanya mendolimi dia akan tuntut pada hari kiamat kelak. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya asal dalam dosa antara kita dengan Allah, asalnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau asal antara dosa kita kepada orang lain, asalnya dia akan nuntut. Apa yang buat dia mengampuni kita hari kiamat? Apa yang buat dia mengampuni kita? Dia ingin selamat dari neraka dan dia ingin derajatnya apa? Tinggi. Sampai Allah sebutkan tentang orang kafir kehilangan akal pada hari kiamat kelak. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang mujrim, yaitu orang kafir atau para orang pendosa pada hari kiamat kelak ingin dirinya selamat. Meskipun dia menebus dirinya, ya, bibani dengan anak-anaknya, anak semua masuk neraka enggak masalah, yang penting dia selamat. Ya. Kemudian istrinya, kedua orang tuanya, ya, kerabatnya, wa man fil ardi jami'an, semua di dunia ini masuk neraka, yang penting dia selamat. Semua ingin selamat pada hari kiamat. Bahkan seorang rela satu keluarga semua masuk neraka, yang penting saya selamat. Karenanya jangan sekali-sekali seorang berbuat zalim sama orang lain.
Bahkan orang terdekat kita di dunia yang seharusnya mungkin di dunia menolong kita, maka pada hari kiamat bisa jadi menuntut kita. Karenanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan sangkakala, itu tiba hari kiamat kelak. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, maka pada hari itu seorang akan kabur dari saudaranya, saudara kandungnya dia tinggalkan. Wa ummihi wa abih, dia akan kabur dari ibunya dan anaknya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya, teman tidurnya dia akan tinggalkan. Wa bani, anak-anaknya pun dia akan tinggalkan. Di antara tafsir para salaf, karena dia tidak mau dituntut. Karena dia tidak mau dituntut oleh mereka. Dia sadar ketika di dunia dia mungkin menzalimi istrinya, mungkin atau tidak? Mungkin dia zalimi orang tuanya. Ada hak orang tuanya yang tidak dia tunaikan. Mungkin dia zalimi anaknya tidak dia didik dengan baik. Ya. Mungkin dia menzalimi kakak adiknya. Ya. Karena dia tahu bahwasanya kalau ada hak mereka pada dia, mereka pasti nuntut. Dia tidak mengatakan, ibu saya pasti maafin saya. Dia tidak mengatakan, ayah saya pasti maafin saya. Dia tidak mengatakan, anak saya pasti maafin saya. Dia tidak mengatakan, istri saya pasti maafin saya. Di dunia saya tidak dimaafin, apalagi di akhirat. Oleh karenanya, seorang berusaha tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Inilah khulasatul ilm, intisari ilmu menurut Ibnu Umar. Kita belajar bertahun-tahun, jenggot sudah panjang, celana semakin cingkrang, tapi kita menzalimi orang lain. Terus ilmu yang kita pelajari buat apa? Keyakinan kita tentang yaumul hisab buat apa kalau kita zalimi orang lain? Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim ini dahsyat ya. Dahsyat. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang bahaya berbuat zalim dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ittaqudz zulm, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarkanlah diri kalian, waspadalah diri kalian dari berbuat zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya perbuatan zalim adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Sungguhnya perbuatan zalim adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ini ditafsirkan dengan dua tafsiran oleh para ulama. Pertama tafsir maknawi, yang kedua tafsir yang hakiki. Yang maknawi kata sebagian ulama bahwasanya yang dimaksud dengan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Maksudnya jika seorang hamba berbuat zalim di dunia, maka dia akan mendapatkan kepayahan, kesulitan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Dalam segala fase perjalanan akhiratnya, mulai dari dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, di qisas, di sidang, ya, semuanya dia mengalami kesulitan. Dia tidak mudah menghadapi. Semuanya dia mengalami kesulitan karena dia menghadapi zulumatun, ya, kegelapan yang bertubi-tubi yang menyerangnya. Tafsiran yang kedua secara hakiki bahwasanya orang yang berbuat zalim pada hari kiamat kelak akan ditimpa dengan benar-benar kegelapan. Kegelapan diartikan dengan benar-benar gelap. Kalau pendapat pertama, kegelapan diartikan dengan kesulitan, syiddah, masyaqqah, kesulitan. Yang tafsiran kedua secara hakiki benar-benar kegelapan, yaitu ketika seorang akan melewati sirat, ya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Padahal kalau melewati sirat harus ada cahaya agar sirat bisa dilihat, agar kita bisa menampakkan jari kaki kita menempuh sirat tersebut sehingga sampai ke surga, dan itu adalah rintangan terakhir, ujian terakhir melewati sirat. Sehingga para nabi seluruhnya tidak ada doa mereka kecuali 3 perkataan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ketika itu seorang sangat butuh dengan cahaya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya,
Orang-orang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb, kami sempurnakanlah cahaya kami. Mereka butuh dengan cahaya. Semakin orang mukmin bertingkat-tingkat, ada yang cahayanya setinggi gunung, ada yang cahayanya setinggi pohon, ada yang cahayanya kecil, ada yang cahayanya cuma sejempol, ya. Kadang nyala, kadang redup. Bagaimana kemudian seorang yang tidak ada cahaya, kemudian kegelapan bertubi-tubi meliputinya? Bagaimana dia mau selamat dari sirat tersebut? Orang-orang munafik dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah senang dan bangga, tiba-tiba cahaya mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka minta kepada orang-orang beriman, "Unzuruna naktabis min nurikum." Tunggu kami, berikan sebagian kepada kami cahaya kalian. Tidak dikasih. Mereka tanpa cahaya lewat sirat masuk dalam neraka jahanam. Maka siapa yang berbuat zalim kepada orang lain, yakinlah dia akan mendapatkan kegelapan yang bertubi-tubi yang meliputinya ketika dia melewati sirat, wal iyadzubillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita sama-sama belajar untuk memastikan diri kita tidak berbuat zalim sama orang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memastikan kita tidak berbuat zalim sama orang lain? Kita harus sadar bahwasanya dalam kehidupan ini setiap orang diliputi dengan dua hal, hak dan kewajiban. Siapapun dia pasti memiliki hak dan dia juga masih memiliki apa? Kewajiban. Sebagai seorang anak, dia punya hak kepada orang tuanya untuk dididik, dinafkahi, diarahkan, dibimbing. Dia punya hak atas orang tuanya. Dan dia punya kewajiban kepada orang tuanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagai orang tua sebaliknya, dia punya hak anaknya berbakti kepadanya. Tapi dia punya kewajiban juga untuk membimbing apa? Anaknya. Punya waktu untuk ngobrol sama anaknya. Anaknya bukan cuma dicekokin harta saja. Ya, kalau cuma kasih makan hewan juga bisa. Dia harus didik apa? Didik anaknya, dekat sama anaknya. Anaknya punya hak. Sudahkah dia tunaikan hak tersebut? Sebagai seorang suami demikian juga. Dia punya hak terhadap istrinya. Hak istrinya untuk taat kepadanya. Hak kepada istrinya agar istrinya siap melayaninya. Hak agar istrinya tidak keluar rumah kecuali minta izin kepadanya. Hak atas istrinya kalau istrinya tidak boleh terima tamu kecuali dengan izinnya, itu rumah-rumah dia. Tapi dia juga punya kewajiban terhadap istrinya. Kewajibannya memberi nafkah, ya. Lahir batin, memberi nafkah, sandang pangan papan, pergaulan yang baik. Siapapun kita pasti punya hak dan kewajiban. Sebagai anak buah, kita punya hak minta gaji sama bos. Tanggal muda atau tanggal tua minta gaji. THR wallahu a'lam. Tapi intinya kita punya hak minta gaji sama bos. Tapi kita punya kewajiban. Sudahkah kita tunaikan kewajiban kita sesuai dengan akad kerja yang sudah kita tanda tangani, jam kerja sekian? Sudahkah kita amanah? Ini semua kita harus melihat hak dan kewajiban. Bos juga demikian dan seterusnya. Bahkan pada satu orang terkumpul banyak hak dan banyak kewajiban. Dia seorang suami, dia seorang bapak, dia seorang bos, dia punya anak buah dan dia juga anak buah punya bos. Terkumpul pada dia banyak hak dan terkumpul pada dia banyak kewajiban. Nah, dalam hidup ini yang paling penting adalah kita meninggal dalam kondisi segala kewajiban sudah kita tunaikan. Itu yang namanya kita berilmu. Semua kewajiban kita sudah kita tunaikan semampu mungkin. Kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap keluarga, kewajiban terhadap tetangga, kewajiban terhadap guru mungkin, kewajiban terhadap penguasa, kewajiban semua sudah saya selesaikan. Meninggal dunia aman. Adapun hak kita, kalau hak kita dapatkan alhamdulillah di dunia. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, kita pasti dapatkan di akhirat dan lebih baik dapat di akhirat daripada di dunia. Saya ulangi, lebih baik dapat hak kita di akhirat, hak kita dirampas orang nih. Kita bisa ambil alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa ambil, kita lebih butuh terhadap hak tersebut di akhirat daripada di dunia. Ya.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqtassa li asyatil jalha min asyatil qarna. Sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Bahkan kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk pernah ditandukin oleh kambing yang bertanduk, dia akan minta haknya dari kambing yang bertanduk yang telah menanduknya. Dan kita tahu bahwasanya hewan-hewan juga akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hewan melata, tidak ada burung yang terbang kecuali umamun amsalukum, umat-umat seperti kalian. Sebagaimana kalian dibangkitkan, mereka juga akan dibangkitkan. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Ketika binatang-binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar. Hewan-hewan akan dikumpulkan. Di antara fungsi untuk mereka dikumpulkan adalah untuk dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala agar sebagian hewan mengambil hak dari hewan yang lainnya. Kambing yang tidak punya tanduk, yang dulu lemah di dunia, ditanduk-tandukin sama kambing yang bertanduk, akan menuntut haknya. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada dua kambing saling bertanduk. Tantatihan, kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Dzar, hal tadri lima tantatihan?" Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa dua kambing ini saling bertanduk, tanduk-tandukan? Kata Abu Dzar, la adri, aku tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, walakinallaha yadri wa sayaqdi bainahuma. Tapi Allah tahu kenapa mereka saling apa? Menanduk. Dan Allah akan sidang mereka pada hari kiamat kelak. Nah, kalau hewan-hewan saja akan mengembalikan hak di antara mereka, apalagi manusia. Allah ingin menegakkan keadilan, jangankan kalian manusia. Sampai Rasulullah sebutkan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Kalian akan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Jangankan kalian manusia, hewan pun akan mengembalikan haknya. Kambing yang tidak bertanduk akan meminta haknya dari kambing yang bertanduk. Cuma bedanya, kalau hewan setelah dikisas berubah jadi tanah, kuni turaba, jadi tanah. Jadilah kalian tanah. Selesai, tidak ada urusan surga dan neraka. Hewan tidak ada surga dan neraka. Tidak ada hewan kambing jantan masuk surga dapat bidadari kambing betina, tidak ada. Selesai urusan. Jadi tanah, kuni turaba. Makanya ketika orang kafir melihat hewan-hewan berubah jadi tanah, mereka mengatakan, wa yaqulul kafir, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi tanah, selesai urusan. Tidak, kalau manusia ada kelanjutannya. Ada thawab, ada iqab. Ada nikmat, ada azab. Ada kelanjutannya. Jadi ikhwan, maksud saya begini, kalau di dunia ini ada hak kita tidak kita terima. Ada yang orang zalim sama kita, mengambil hak kita, mengambil tanah kita, mengambil harta kita, menjatuhkan harga diri kita, kita boleh bersedih. Tapi jangan terlalu bersedih. Hari kiamat nanti akan kita ambil. Dan kita lebih baik kalau secara kenyataan, lebih baik kita ambil hak tersebut di akhirat daripada di dunia. Taruhlah kita dapat uang, kita dirampas, kita ambil. Ya paling buat makan, beli mobil, buat apa? Untuk kebutuhan dunia. Tapi kalau itu kita ambil di akhirat untuk menyelamatkan kita dari neraka dan masukkan dalam apa? Dalam surga. Karena hak akan diambil dengan pahala. Kita mengambil pahala orang atau kita mentransfer dosa kita kepada orang lain. Baik. Yang jadi masalah kalau kita meninggal dunia ada kewajiban yang tidak kita tunaikan. Ada hak orang lain yang masih kita tahan. Maka dari situ, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pastikanlah masing-masing kita sekarang ini, coba kita pastikan, cek diri kita. Adakah kewajiban orang? Jangan orang jauh, terkadang orang dekat yang belum kita tunaikan. Jangan kita bicara tentang orang-orang jauh, terkadang istri kita tidak kita tunaikan apa? Haknya.
Terkadang suami kita tidak kita tunaikan apa? Haknya. Pastikan, coba seorang suami, apa hak istri? Para suami, apa hak istri? Coba. Yang jomblo enggak usah jawab, yang punya istri. Apa hak istri? Coba sebutkan. Beri nafkah. Nafkah ada 3. Nafkah apa? Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir ada 3. Apa? Sandang, pangan, papan. Iya. Pakaian, rumah, terus makanan. Coba cek sudah dipenuhi belum? Makanan, coba cek istri dikasih makan belum? Kalau dia gemuk selesai urusan. Kalau dia sudah ikut program diet berarti antum sudah berhasil. Berarti kewajiban nafkah pangan selesai. Sandang bajunya gimana? Robek-robek enggak? Kalau enggak robek-robek, udah oke lah. Pangan, papan, tempat tinggal ada enggak? Dia punya tempat tinggal sendiri atau kita masih gabung sama keluarga kita? Masih gabung sama adik kakak kita, orang tua kita. Ini berarti kita belum sempurna. Seorang wanita punya hak untuk punya rumah apa? Sendiri, tidak ada intervensi dalam kehidupan rumah tangganya. Dicek dulu, jangan sampai kita zalimi apa? Istri kita. Terus kita taruh keluarga kita di rumah kita, kemudian ribut cekcok dengan istri kita salah-salahin istri kita terus. Padahal pemicunya kita yang salah karena kita menggabungkan orang lain dalam rumah kita. Ini contoh sederhana terkadang kita lalaikan ya. Nafkah batin, sudahkah kita bergaul dengan baik? Kita ajak ngobrol dengan baik. Atau setiap pulang ke rumah cuma suruh kerok aja badannya, enggak pernah ajak ngobrol. Coba cek. Atau pulang ke rumah kemudian lihat medsos tanpa peduli sama istri, cek benar enggak? Itu hak loh, nanti mereka tuntut hari kiamat kelak. Nanti jangan bilang istri saya baik, dia pasti maafkan. Oh enggak. Hari kiamat beda. Waspada. Sebaliknya istri pun demikian, ngecek hak-hak suaminya apa, sudahkah dia tunaikan atau belum, pastikan dia sudah tunaikan. Tadi hak suami sudah kita singgung banyak sekali. Taat sama suami, tidak boleh angkat suara di hadapan apa? Suami. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Tidak boleh menerima tamu kecuali yang diizinkan oleh apa? Suami. Buktinya betapa banyak wanita masuk neraka gara-gara tidak menunaikan hak suami. Hadis yang masyhur yang sering disampaikan ketika Rasulullah SAW khutbah Id, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan nasihat kepada para wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada wanita bertanya, lima ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian tidak tahu berterima kasih kepada suami. Kufur sama suami. Suami udah kerja setengah mati, banting tulang, dibanting orang, pulang masih diomelin. Takfurnal ashir. Wa tukthirna syakah, suka mengeluh kepada suami tentang kehidupannya yang kurang ini, kurang ini, ngeluh terus. Iya kalau suaminya malas kerja, dia ngeluh enggak apa-apa. Suami udah kerja setengah mati masih dikeluh-keluhkan terus. Atau dia mengeluhkan suaminya kepada orang lain. Wa tukthirna la'nah. Kalian suka mengumpat. Ini dalil bahwasanya ketika seorang wanita tidak menunaikan hak suaminya maka dia terancam dengan neraka jahanam. Maka kita ngecek diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban orang-orang terdekat kita, orang tua kita, sudah kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka, anak-anak kita, coba cek, sudah kita didik belum? Sudah kita arahkan belum? Sudah jadi teman dekat kita belum? Atau kita cuekin, hanya cari uang, tidak kita ajak ngobrol, kita cuekin, tidak kita arahkan, malah kita sesatkan, memberikan kemewahan kepada dia, sehingga kemudian dia semakin parah dengan kemewahannya tersebut. Nah, ini semua harus kita perhatikan ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kezaliman terkait dengan hak-hak dan hak-hak kembali kepada 3 perkara secara umum terkait dengan darah, harta dan harga diri. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan ketika haji wada, kata Rasulullah SAW,
Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Sungguhnya harta kalian haram, tidak boleh kalian pakai atau gunakan, langgar harta orang, dan harga diri kalian haram, tidak boleh kalian jatuhkan di antara kalian. Sebagaimana kehormatan hari ini, yaitu Yaumun Nahar, hari terbaik sepanjang tahun, Yaumun Nahar. Kalau malam terbaik adalah Lailatul Qadar, siang terbaik adalah hari Nahar. Fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Zulhijjah, Syahrul Hurum. Kemudian fi baladikum hadza, di tanah suci Mekah. Kalau kalian di Mekah tidak berani berbuat zalim, tidak berani kalian melanggar aturan-aturan yang ada di kota Mekah, maka janganlah kalian melanggar 3 perkara ini: darah, harta, dan harga diri orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma syahad. Ya. Qad ballagtu, apa aku sampaikan? Kata para sahabat, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah aku sudah menyampaikan hal tersebut. Ya. Maka dalam hidup ini, ya, jangan kita menumpahkan darah orang lain, jangan kita mukul orang lain, ya, jangan kita gampar orang lain. Ya. Itu berbahaya, karena itu berbuat zalim kepada orang lain. Terkait dengan harta, jangan kita makan harta orang lain sama sekali. Jangan. Sampai sebagian ulama menyebutkan di antara menggunakan harta orang lain secara haram, misalnya menggunakan barang dia tanpa kita minta izin. Dia punya barang kita pakai tanpa kita minta izin. Dia punya hak, kemudian kita pakai diam-diam kita kembalikan, ini tidak boleh. Di antara contoh yang mereka sebutkan sebagian ulama untuk zaman sekarang, contohnya di masjid. Di masjid ada sendal kita pakai untuk wudu, sendal orang. Kita punya sendal sendiri, sendal kulit. Karena kita enggak mau sendal kulit kita rusak, basah, kita simpan. Kita pakai sendal orang. Kemudian kita gunakan wudu, masuk WC, kemudian basah-basah tanpa minta izin kepada pemilik Pemilik sendal. Itu mengganggu atau tidak? Mengganggu. Dan di antara yang terganggu adalah saya, ya. Saya dulu kadang-kadang saya ke masjid, tahu-tahu sendal saya mungkin sendalnya kurang bagus, ya. Dulu tapi, ya. Dipakai orang, kemudian basah-basah, ya. Kita keluar dari masjid pingin kering. Ini siapa yang pakai ini? Ya, kan enggak boleh. Tidak boleh. Kecuali dia enggak punya sendal, dia juga punya sendal. Cuma dia enggak mau sendalnya basah, maunya sendal kita yang basah. Kelihatannya sepele, tapi tidak boleh. Itu berbuat zalim sama orang lain. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbuat zalim sama orang sekarang, maka hendaknya segera kita minta dihalalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha min hasanatihi qadra madlamatihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu, siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya terkait dengan harga dirinya, dia jatuhkan harga diri orang lain, dan ini di antara kezaliman yang sering terjadi dan diremehkan oleh orang, menzalimi orang lain dari sisi harga diri. Menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghina dia, ya, hati-hati, ya. Kemudian siapa yang punya perbuatan zalim kepada orang lain, maka hendaknya minta dihalalkan. Hari ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhul yaum", minta dihalalkan pada hari ini. Sebelum meninggal, kemudian kalian bertemu di hari tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kalau mau menghalalkan bukan pakai dinar, bukan pakai dirham, tapi harus bayar pakai pahala. Kalau kita punya pahala kita diambil. Itulah orang bangkrut pada hari kiamat kelak, sebagaimana hadis yang antum semua sudah tahu. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak itu tadinya orang di dunia hartanya banyak, tiba-tiba asetnya banyak, tiba-tiba habis. Demikian pada hari kiamat kelak ada seorang yang bangkrut dari umatku. Dia punya pahala salat, pahala zakat, pahala puasa.
Dia bawa pahala tersebut pada hari kiamat kelak, tapi habis semuanya. Kenapa? Di dunia dia pernah menzalimi ini, pernah mukul ini, pernah makan harta orang ini, pernah menumpahkan darah orang lain. Maka kemudian dia harus bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Fa yu'ta min hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Kebaikannya dia bagi-bagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaih. Kalau pahalanya sudah habis padahal urusannya belum selesai, ukhidat min sayyiatihim, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alai, dilemparkan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dimasuk dalam neraka jahanam. Kemudian ikhwan, jangan gampangkan masalah apa? Masalah zalim. Masalahnya, kita lihat kenyataan dalam hidup ini, orang menggampangkan berbuat zalim. Di antara orang yang diberi taufik oleh Allah, dia bisa minta dihalalkan sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia minta dihalalkan alhamdulillah. Saya tahu ada seorang dai, ustaz. Kejadiannya sekitar tahun 99. Ini kisah nyata. Kejadian ribut di antara ikhwan. Saya hadir ketika itu dalam acara tersebut. Kemudian salah seorang ustaz pegang teman saya begini. Diginiin. Rame berkelahi, masih beda-beda manhaj. Manhaj pendapatan dan manhaj pemikiran ya. Intinya diginiin sama teman saya, digini kan. Tapi mau pukul nggak jadi, tapi sudah digini mau dipukul. Selesai di tahun 99 atau 98 saya lupa. Berjalan sampai tahun 2000 sampai tahun 2015, tahun 2020 menjelang Covid atau pas Covid. Ini ustadz yang pernah giniin teman saya, kemudian dia sadar. Dia cari teman saya tersebut dan dia minta maaf. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan dia untuk minta maaf sebelum meninggal dunia. Setelah dia berbuat zalim kepada kawan 20 tahun yang lalu. Kalau enggak, ini urusannya ada urusannya enggak di akhirat? Ada. Ada urusannya. Maka seorang waspada. Kalau dia bisa minta dihalalkan sekarang, maka dia halalkan. Meskipun harus pakai duit. Pakai duit. Saya pernah ketemu seorang syekh di Madinah. Dia cerita, ada seorang syekh yang lain yang suka menjelek-jelekan dia. Kalau ke masjid jelek-jelekin dia, tahdir dia macam-macam. Akhirnya suatu hari syekh tersebut menyesal. Maka dia telepon saya, kata syekh tersebut, dia pun telepon saya. Dia bilang, "Anta fulan bin fulan." Iya, kenapa? Saya minta maaf. Saya pernah begini-begini sama antum. Kalau boleh saya minta nomor rekening antum, saya pingin transfer uang yang antum inginkan. Berapa? Kata syekh yang ngobrol sama saya, bilang, "Ambil tuh uangmu, saya tidak butuh dengan uangmu." Dia matikan telepon. Maunya di akhirat. Kalau kita zalimi orang, terus kita minta maaf, dia tidak mau maafkan, itu hak dia atau tidak? Terserah dia. Minta maaf, enggak ada akhirat. Sebagian orang malah, kau yang dosa loh, tidak maafkan saya. Kamu enak saja kau. Emang saya harus maafkan kamu? Enggak harus. Kalau maafkan mulia, tapi saya tidak memaafkan kamu. Kamu urusan di akhirat. Itu hak dia. Makanya jangan cari masalah sama orang. Makanya kalau kita minta dihalalkan, minta yang benar. Jangan sudah salah minta maafnya masih gengsi. Sudah buat zalim sama orang, akhi, kalau saya punya salah sama antum maafin. Kamu punya salah enggak? Kalau punya salah ya bilang, "Maaf kemarin saya salah." Jangan bilang, "Kalau saya punya," seakan-akan ada kemungkinan tidak salah. Kalau salah ya ngaku aja, enggak usah bilang, "Kalau saya punya salah." Mau minta maaf ya gengsi. Kamu gengsi buat apa? Di akhirat repot. Udah minta maaf aja. Kalau perlu kasih kue, kasih hadiah. Manusia baik ke orang-orang itu. Orang Indonesia apalagi baik. Kasih kue sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah maafkan. Oleh karenanya ikhwan, ya. Dan saya pernah kejadian juga, ini apa namanya? Jadi seorang wanita menzalimi seorang wanita. Ini saya dapat sendiri. Wanita menghadir, kemudian akhirnya ribut. Difitnah wanita si A dan si B bertetangga. Si B memfitnah si A. Wanita si A ini difitnah. Sehingga si A ribut sama dengan suaminya. Akhirnya cerai. Gara-gara si B memberi informasi kepada suami si A dengan informasi tidak suaminya emosi, si A dicerai. Ternyata informasinya salah semua.
Berjalan waktu, entah mungkin 10 tahun kemudian. Sakitlah ini si B yang kasih informasi. Sakit parah. Sakit parah. Sebelum meninggal, mungkin 10 menit sebelum meninggal, dia sempat telepon pada si A. Bilang, fulana, saya dulu punya salah sama kamu. Saya minta maaf. Si fulana sudah kembali lagi sama suaminya. Dia bilang sama suaminya, Mas, ini gimana ini? Maafin gak? Udah maafin aja. Iya, saya maafkan, meninggal habis itu. Jadi alhamdulillah kalau kita sempat minta maaf sama orang yang kita zalimi. Maka ikhwan, perkaranya tidak mudah. Kalau kita punya masalah sama orang, segera minta maaf. Maka jangan terlalu banyak komentar di medsos. Terkadang komentar antum menyakiti ribuan orang. Ribuan orang dia minta maafnya, susah kan? Susah, nggak gampang. Gengsi. Dan emang tidak mudah orang minta maaf. Saya tahu ada orang zaman sekarang menjelek-jelekan para dai yang lain. Dai-dai tersebut sudah meninggal, dia belum minta maaf. Dia merasa pede. Yang lain sudah minta maaf, dia nggak mau minta maaf. Dai-dai yang dia sakiti sudah pada meninggal. Urusannya kan berarti di akhirat. Jadi ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Antum meninggal, yakinlah tidak berbuat zalim sama orang lain. Kalau sekarang kita punya masalah, kita telusuri, segera minta dihalalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Yang ditarik zakat profesi pada mau. Oh, ada yang keberatan ya. Tapi tetap kasih. Karena peraturan. Ya, sudah. Yang keberatan disuruh niatkan sedekah saja. Zakat profesi yang benar tidak ada, ya. Tidak ada. Karena tidak memenuhi persyaratan haul dan nisab. Haul dan nisab. Karena kalau mau dikiaskan maka profesi harusnya dikiaskan kepada zakat mal. Zakat mal ada haulnya, ada nisabnya. Namun orang-orang yang mengatakan zakat profesi, mereka mengkiaskan dengan zakat tanaman. Menurut mereka namanya tanaman sekali panen, maka ada zakatnya. Demikian juga seorang kerja dapat panen duit, maka ada zakatnya. Tetapi yang jadi masalah di sini zakat profesi, nisabnya ikut zakat mal, paham? Waktu pembayarannya ikut zakat tumbuhan. Jadi ini dia di antara di persimpangan. Yang benar zakat profesi tidak ada, ya. Kecuali seorang yang memang hartanya sudah melebihi nisab dan sudah masuk haul, dia boleh cicil dengan gajinya sebagai untuk pembayaran zakat, ya. Tapi kalau dibilang dari gaji tersebut maka tidak, ya. Intinya kawan-kawan yang kalau teman-teman kerja yang dipaksa mungkin bayar zakat profesi, suruh niatkan, bisa jadi dia niatkan dengan zakat yang dibayar muajjal didahulukan dan itu boleh, ya. Kalau memang duit dia ternyata mencapai apa? Mencapai nisab, misalnya saya punya uang 100 juta. Kemudian bulan depan sudah masuk haul. Saya boleh bayar cicil dari gaji saya, ya, saya niatkan 25% berarti cuma 2,5 juta. Saya bayar 100 ribu. Saya niatkan untuk membayar zakat saya yang uang yang saya simpan, paham? Boleh, karena kita boleh bayar zakat didahulukan setahun atau 2 tahun sebelum haul, boleh. Menurut pendapat yang benar. Atau kalau memang uang dia tidak cukup untuk nisab, tidak masuk dalam hitungan zakat, maka dia niatkan sedekah. Maksudnya sampaikan kepada kawan-kawan sehingga tetap berpahala. Tetap berpahala. Kalau sudah dia niatkan mereka sudah ridho semuanya, ya tinggal kita bagikan kepada fakir miskin, tidak jadi masalah. Jadi teman-teman yang ada dikasih masukan karena ini peraturan. Udah daripada kamu jengkel, diniatin aja untuk apa? Untuk bayar zakat yang didahulukan, disegerakan. Kalau memang uang kita akan kena zakat apa waktunya nanti, atau kita niatkan untuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mereka tidak ridho, ini yang repot. Ada lagi yang bertanya? Ya. Zalim kepada tetangga. Ya.
Enggak boleh zalim sama hewan aja enggak boleh, apalagi enggak boleh kita zalim kepada siapapun. Tidak bertegur sapa kenapa? Oh. Pokoknya dalam apapun masalah kita di dunia dengan orang, pastikan kita yang dizalimi, jangan kita yang menzalimi. Kalau kita terpastikan kita yang dizalimi, aman. Saya yang dizalimi kok. Dia mau tidak tegur ya urusan dia. Saya baik-baik aja, dia tidak mau tegur urusan dia. Tapi jangan sampai kita yang menzalimi. Kezaliman tidak boleh. Kepada orang kafir pun tidak boleh kita berbuat zalim. Kepada hewan tidak boleh berbuat zalim ya. Saya enggak tahu kasus antum dengan tetangga, tapi berbuat baik kepada tetangga meskipun orang kafir itu dianjurkan, berpahala. Enggak enak tidak tegur sapa sama tetangga. Tapi pertanyaan terakhir ada yang bertanya? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau sholat, terus? Ulang Pak, saya nggak ngerti Pak. Bapak mau sholat, ada yang caci maki Bapak. Dia bilangnya gimana? Saya nggak paham. Ada yang terjemahkan juga. Gimana? Terus gimana? Waktu dia mau sholat, saya mau ceritanya lucu. Maksudnya tadi gimana? Jadi dia mau sholat, Allahu Akbar, terus? Oh. Iya. Terus Bapak mau pukul dia? Nggak jadi. Terus pertanyaannya? Terus pertanyaannya apa Pak? Oh iya. Itu nggak jadi pukul ya? Apanya? Nggak jadi pukulnya? Ya dia yang salah, dia nuduh Bapak sembarangan. Tapi Bapak nggak usah emosi, santai aja kalau nggak salah ya. Nggak usah emosi. Nggak usah emosi. Iya. Mungkin ada orang mirip dengan wajah Bapak, kan dia mungkin kira orang lain ya. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya. Oh iya. Iya. Kita sebagai guru pengasuh di sekolah gitu. Dengan kesalahan anak gimana? Ya kita sebagai guru ustaz, jika anak-anak melakukan kesalahan ya kita terkadang Emosi kemudian. Ya itulah fungsi guru, jangan emosi. Fungsi guru didik anak-anak supaya jadi baik. Dari nakal menjadi apa? Baik ya. Ya sabar. Kita ketika tahu bahwasanya kita ini adalah guru, punya kewajiban mendidik mereka, ya namanya anak-anak pasti modelnya macam-macam. Kita Ya ditakdib boleh tapi ada batasannya. Beda mentakdib itu tidak emosi. Apa? Jadi gini, ketika kita mentakdib sesuai dengan aturan tentunya, sekolah punya aturan dibuat mentakdib anak seperti ini hukumannya begini, anak seperti ini hukumannya. Tidak boleh kita kemudian membuat hukum sendiri yang melanggar kesepakatan. Al-muslimuna ala apa? Syurutihim. Kita dibuat kesepakatan ketika dalam satu sekolah, kesepakatannya begini, kalau pelanggaran gini. Tidak boleh kita berijtihad sendiri melanggar kesepakatan karena kita bagian daripada sekolah tersebut. Misalnya kita pukul, kita hantam, kita banting, ini enggak boleh. Apa kesepakatan kita di sekolah tersebut kita jalankan. Kemudian namanya kita menghukum itu. Hukum itu bukan emosi, hukum namanya mentakdib itu bukan dengan emosi. Seperti seorang ayah memukul anaknya, mukulnya untuk mendidik, maka dia pukulnya ketika tidak emosi terarah. Dia pukulnya terarah, kekerasannya juga terarah. Tapi kalau dia emosi, dia Rasulullah larang orang emosi sehingga akhirnya lepas kontrol. Akhirnya kalau dia emosi dia pasti mukul ngaco nanti. Jadi dia mukul wajahnya enggak boleh sudah, atau dia pukul dengan keras sekali. Nanti masalah jadi panjang sama orang tua sang anak. Jadi kalaupun kita menghukum,
dengan tidak emosi, tapi kita menghukum dengan lita'dib. Lita'dib tujuan kita untuk membuat dia menjadi lebih baik, bukan untuk mematahkan tulangnya. Ya. Oleh karenanya para guru memang ujiannya berat, ya. Karena memang mengajar anak yang nakal itu menjengkelkan memang, tapi itulah ya. Makanya orang tuanya nitip sama antum supaya antum mendidik. Orang tua juga capek. Tapi kita cari pahala, sabar ya. Sabar, mendidik anak-anak itu sabar, kita cari pahala. Kalau dia jadi orang baik kan kita pahala ngalir terus sama kita. Butuh kesabaran ya. Jangan sampai kita zalimi murid-murid kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.